Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama hakim MK-MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK-MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK-MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK-MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan. Kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan. Kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa unis nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK-MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK-MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK-MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK-MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK-MK ini mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan
Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri ya nanti disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri ya nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan
dan tinggal merumuskan kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK-MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK-MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK-MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK-MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK-MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK-MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK-MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok,
nanti itu bakteri yang nanti disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan minta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri yang nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan mengincar putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Masih sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Itu saya tegaskan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Terus kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu, ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi dan CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa kita ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas terlalu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa kita ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Masih sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
satu ganti. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, Dok? Nanti itu bakteri ya, nanti di satu ganti. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang ya. lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Terus kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu siapa kan? Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, Dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas, nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri yang nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti
Masih sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, Dok? Nanti itu bakteri yang nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MKMK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK-MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK-MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia digaris bawah. pengalaman sebagai ketua MK-MK yang Ya. lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK-MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK-MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK-MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK-MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, Dok? Nanti itu bakteri yang nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Terus kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
Kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof, nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Siap. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih Prof. Siap. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian solusinya seperti itu. Karena begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu, ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai data putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
siapa ganti. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK-MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK-MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK-MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK-MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK-MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK-MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK-MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu, ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan mengincar putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
bisa tegak. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, nanti itu bakteri yang nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia digarisbawahi. pengalaman sebagai ketua MK yang Ya. lama dulu, ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum nggak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu, Dok? Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Karena begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas, nah dulu lama Indonesia, jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof, nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu, ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih, Prof. Siap. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan mengincar putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan. Kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan. Kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu, ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri ya, nanti
Nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia digarisbawahi. pengalaman sebagai ketua MK yang Ya. lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
putus apa ganti. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi ataupun Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan minta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitera sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tepuk, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan minta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi ataupun Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
nanti sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu dok? Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK-MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK-MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK-MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK-MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK-MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK-MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK-MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil untuk yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
itu apa ganti. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan. Kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan. Kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
itu sampai ganti. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri itu sampai ganti. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, nah itu lama Indonesia, jadi itu bagus. Oke ya, Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu, ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Oh, ya, Hasilnya. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa unis nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
putusan pengadilan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas, nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil solusinya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah begitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof, Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof, tadi Guna itu karena yang dia digaris pengalaman sebagai ketua MK yang ya. lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan mengincar putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan mengincar putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas ya, ada dulu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Oh, terang. Udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya, terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Itu sampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Sekarang begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebel, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Berarti tidak ada halangan berarti ini sudah mulai terang begitu ya? Udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Ria masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Belum ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai keputusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri ya, nanti
Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah. Saldi juga memahami bahwa hakim bisa sedikit bergeser dari petitum pemohon untuk mengakomodasi permohonan demi putusan yang seadil-adilnya. Namun, celah sedikit bergeser hanya bisa dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Apalagi permohonan pemohon sangat eksplisit bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah serta menggunakan kata pengalaman sekaligus keberhasilan. Bahkan pemohon mencontohkan secara jelas dengan membawa nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Atas hal ini Saldi pun bertanya terkait dengan mahkamah yang apakah harus bergerak sejauh ini dengan memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil putusannya seperti itu. Karena begini, namanya putusan. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan meminta putusan atau hasil dari pihak. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti disampaikan. Kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelok. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan program-program kami saudara, dan setelah ini kami akan memberikan program yang tidak kalah informatif yakni Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mengungkapkan sudah mengambil keputusan dari pemeriksaan puluhan orang dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan sudah menggelar rapat internal bersama Hakim MK lainnya. Dalam rapat internal tersebut, saudara, MK sudah mendapatkan kesimpulan dan tinggal merumuskan
kesimpulan tersebut menjadi sebuah putusan. Jimli kemudian juga berharap putusan yang nantinya akan dibacakan dengan pertimbangan-pertimbangan bisa menjawab semua isu yang dilaporkan. Ia juga mengatakan putusan MK dalam kasus ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putusan tersebut akan dibacakan setelah sidang pleno MK. Menurutnya putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Pasalnya ada 21 laporan yang diproses oleh MK. Seluruh hakim konstitusi dilaporkan dengan jumlah laporan yang berbeda-beda. Seperti saudara Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi hakim terbanyak yang dilaporkan, yakni dengan 15 laporan, kemudian disusul Wakil Ketua MK, yakni Saldi Isra, dengan 4 laporan, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan 4 laporan, kemudian Wahyudin Adams paling sedikit dilaporkan, yakni dengan 1 laporan. Jimli kemudian mengatakan putusan itu nanti akan dibacakan berdasarkan orang per orang selaku hakim terlapor. Ya, 15 sudah dipanggil yang pertama, kemudian yang terakhir hari ini. Lalu di samping itu juga panitra sudah ya, dengan informasi bukti-bukti masuk administrasi CCTV sudah kita tonton semua, dan semua pelapor sebanyak 21 ya, semuanya sudah kita dengar. Nah, akhirnya kami sudah rapat intern. Kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan itu satu persatu, mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti, kontra bukti, ya kan? Ada yang menuduh begini, jawabannya begini, itu nanti dibahas dalam putusan. Mungkin putusannya tebal, tapi nggak usah dibaca semua. Nanti Prof, berarti agak telat dong, mahasiswa aja udah lebih dulu, mahasiswa aja udah telat, mahasiswa universitas nah itu lama Indonesia. Jadi itu bagus. Oke ya. Prof, terakhir nggak ada halangan berarti ya Prof nanti untuk rapat internal hari Senin sebelum diputuskan tanggal 7. Nah, berarti tidak ada halangan, berarti ini sudah mulai terang begitu ya? udah terang, udah buktinya udah jelas. Prof, terakhir Prof. Tinggal kita rumuskan putusan, tapi Mas Arya masih rahasia, jangan dulu tanya-tanya. Prof, terakhir Prof. Tadi Guna itu karena yang dia pengalaman sebagai ketua MK yang lama dulu. Ya apa masalahnya terutama keterlambatan pembentukan MK ini kan. Saudara, setelah Jimli Asidiki mengatakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK yang akan dibacakan pada Selasa depan, Anwar Usman kemudian berkomentar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengaku siap menghadapi putusan MK dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal itu disampaikan oleh Anwar Usman setelah diperiksa untuk kedua kalinya pada Jumat 3 November 2023. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa oleh MK sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, Jimli mengatakan Anwar diperiksa sebanyak 2 kali karena menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan, sehingga diberi kesempatan untuk membela diri. Total, saudara, 15 dari 21 laporan pelanggaran etik yang masuk ke MK menyasar Anwar Usman. Anwar juga menepis anggapan bahwa dirinya menjadi target lewat pemeriksaan kali kedua ini. Kemudian Anwar Usman mengatakan pada pemeriksaan kedua ini ia ditanya soal sesuatu yang baru, yakni bocornya dinamika internal rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik melalui sebuah berita investigasi. Apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa tidak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga mengenai putusan atau hasil dari pihak. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah gitu. Nanti itu bakteri nanti
disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau Hasilnya. Oke? Terima kasih ya, Prof. Ya. Ketua MK Anwar Usman dituding membelokkan putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman kemudian menjawab tudingan tersebut dan meminta pihak-pihak yang menuduh untuk membaca lagi berkas putusan yang dimaksud. Anwar juga meminta pihak yang menuduh dirinya mengabulkan permohonan yang tak dimohonkan oleh pemohon untuk membaca secara teliti dan mendalam pertimbangan hukumnya. Diketahui saudara, Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim di putusan batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman dipandang memengaruhi hakim konstitusi lain untuk mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Dalam dissenting opinion, putusan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dijabarkan fakta bahwa putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya secara tekstual tidak dimohonkan oleh pemohon. Saldi menyatakan bahwa pemohon hanya meminta bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia juga menerangkan bahwa benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih lewat pemilu. Tetapi Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala